Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh mengucap syukur jika boleh kembali menyapa saudaraku terkasih dimanapun berada melalui video-video sharing, kesaksian, dan juga motivasi untuk saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk semakin giat melayani Tuhan, untuk semakin bertumbuh dan menikmati setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, saya senantiasa berdoa kiranya seluruh pencinta channel YouTube Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan dan seluruh saudaraku yang boleh menyaksikan video ini semuanya dalam kondisi kuat, sehat, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tadi malam adalah momen spesial buat saya sebagai gembala sidang GKRI Kebangkitan dan Hidup, juga sebagai gembala jemaat PDO Kebangkitan dan Hidup di bawah wadah Kebangkitan dan Hidup Ministries Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perayaan Natal tahun 2022 yang sudah berlangsung adalah perayaan Natal yang cukup spektakuler. Mengapa saya katakan cukup spektakuler? Karena mulai dari ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang muda yang luar biasa. Saya sengaja memberi mandat kepada orang-orang muda untuk mendidik mereka agar berpengalaman dengan Tuhan, berpengalaman dengan dirinya, berpengalaman dengan pelayanan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seperti beberapa waktu lalu dalam saya yang menyampaikan renungan firman Tuhan, bagaimana kita boleh memiliki iman sempurna, bahwa Pastor Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life berbicara tentang sip manusia. Sip manusia, bentuk manusia itu disempurnakan dengan yang namanya experience. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sebagai leader memahami, mengerti, dan sadar bahwa saya harus memberi contoh tentang karakter kepada orang-orang yang saya pimpin. Karakter tentang rela berkorban, tentang mengasihi, dan juga tentang karakter rendah hati. Karena yang paling berat itu rendah hatinya saudaraku sebagai pemimpin. Tapi saya menyadari Tuhan Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengatakan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terlebih kita harus berani menyalipkan keakuan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya belajar mendidik orang-orang muda agar mereka memiliki experience, pengalaman dengan Tuhan, dengan iman, dengan dirinya sendiri dalam pelayanan. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan iman dan semakin rendah hati dan penuh penguasaan diri. Maka tahun lalu saya mempercayakan kepada orang-orang muda dan hasilnya luar biasa sekali. Jadi momen Natalnya sangat spektakuler sekali. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini momen yang sangat indah, momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat ajaib, momen yang sangat dahsyat. Dan pada bagian video ini saya tampilkan potongan akhir khotbah saya, potongan akhir pesan saya kepada orang-orang muda dan setiap jemaat. Untuk itu silakan Anda menyimaknya dan kiranya menjadi berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom. Mandat yang diberikan kepadamu, dan juga Bang Riel, engkau seperti Gabriel membawa pesan. Ya, anakku juga, thank you. Ya, tapi mandat itu akan lebih besar. Kita nggak stop pada titik ini, amin. Bukan hanya badan kita yang bertambah besar, tapi iman kita harus lebih besar lagi, amin. Bukan perut kita yang semakin mapan ke depan, tapi pengembangan pelayanan kita semakin mapan ke depan, amin. Bukan rambut kita yang semakin gugur, tapi segala kesombongan dan keakuan pun harus semakin gugur, amin. Artinya kita semakin rendah hati melayani Tuhan. Ya, bukan hanya gincu yang dioleskan ke bibir, tapi bibirmu benar-benar manis karena memperkatakan perkataan manis yang daripada Tuhan, amin. Jadi lemarlah sini roha mahita. Ya, engkau yang melayani Tuhan pasti ada upah besar, karena kita adalah utusan-utusan Tuhan. Dari mulai Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di dia kita tinggal. Kita bangkit dan kita nyatakan. Saya terus, kalau saya sudah ngomong, saya akan berjuang kerjakan itu sampai garis akhir. Enggak indoor tahun ini. Kita mulai outdoor. Kita mau nyatakan Tuhan di Pujasera ini. Ya, biar di situ Pak Gaul bisa eksplorasi seluruh kemampuannya main lead. Ya,
Biar di situ Juan bisa eksplorasi kemampuannya main drum. Ya, keyboard main semuanya. Bass Petra di situ main bass dengan bagus ya. Worship leader siapa yang bisa menguasai panggung? Siapkan diri. Siapapun itu. Ya. Siapa tahu Bang Bismar tiba-tiba Tuhan suruh jadi worship leader, dia akan melompat untuk Tuhan di panggung itu. Ya. Tidak ada yang mustahil. Pak Siagian ditunjuk Tuhan jadi worship leader, dia akan melompat untuk Tuhan di situ. Tidak ada yang mustahil. Gak usah tanya kapan waktunya sama Tuhan. Lakukan bagian kita, karena kalau bahasanya Tuhan tiba, pasti akan dikerjakan untuk kita. Amin. Ini pesan buat kita. Saya berharap tadi Pak Siti bisa hadir, karena kita akan berikan mandat ini langsung kepada dia untuk jadi ketua panitia Natal. Dia pilih wakilnya, dia pilih sekretaris, dia pilih bendaharanya. Ya, kita beri tanggung jawab besar padanya, karena dia orang besar. Ya, bukan hanya secara timbangan, tapi juga kapasitas. Ya, kita percaya itu. Beliau mampu melakukan. Jadi, Abraham, sampaikan sama Bapak. Bapak telah dipilih menjadi ketua panitia Natal Kebangkitan Hidup gabungan di tahun 2023 ya. Bapak berhak memilih wakil ketua, sekretaris bendahara, suka-suka